Pembina HK, Bapak Kane, para ketua HK, calon-calon ketua HK, semua member yang kami cintai dalam hal perjuangannya yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bikaulina alhamdulillahi rabbil alamin, atas berkat rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga kita pada hari ini bisa berkumpul, bisa bertatap muka, yang tujuan tiada lain adalah tolabul ilmi, menuntut ilmu yang mudah-mudahan menjadikan kita sebuah pribadi yang lebih baik, yang berakhlakul karimah, serta selalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bapak Ibu, para Zoomer yang dimuliakan Allah, sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, sebelumnya kita bacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan materi buku bijak, yang ketiga doa, dan yang keempat penutup. Para Zoomer yang dimuliakan Allah, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, acara yang kedua adalah pembacaan materi buku bijak sekaligus doa yang akan disampaikan langsung oleh seseorang yang luar biasa. Beliau adalah Ketua HK sekaligus Kane dari Bekasi, yang terhormat Ibu Eni Rohani. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sunarto, Ahmad Sunarto yang telah memberikan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di pagi hari yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih kepada PT Kreasi 5 Pilar Indonesia, kepada Bapak Direktur Basri Susanto, kepada Pak Wakil Direktur Pak Ahmad Darmawan yang telah membimbing kita, menuntun kita, menemani kita dalam keseharian sudah berjalan beberapa bulan yang lalu. Sehingga menjadikan kita orang-orang yang kuat, yang amanah, dan semakin berkualitas di dalam keseharian kita dan kerja kita di dalam naungan PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Terima kasih untuk sahabat air semua, untuk ibu-ibu, bapak-bapak, saudara setanah air yang sama-sama saling support, saling gotong royong, mendukung kebersamaan kita untuk sama-sama mencapai goal kita. Hari ini, terima kasih saya dipercayakan lagi untuk membawakan buku bijak. Terima kasih Pak Sunarto yang telah memberikan waktu. Saya akan memulai Bismillah di pagi hari ini tanggal 30 November 2024. Selalu kita tekankan di sini kalau seorang pemimpin hebat belum tentu bijak. Pemimpin bijak sudah pasti hebat. Kenapa? Karena dengan segala kehebatannya, beliau sudah tentunya harus mempunyai kebijakan. Kebijakan itu diperlukan, dibutuhkan dalam konteks kehidupan kita, entah itu untuk konteks sebuah usaha, bisnis, organisasi, atau kehidupan rumah tangga, dan di lingkungan katakanlah komunitas-komunitas tertentu yang kita semua sudah punya dan sudah kita lalui bersama. Yang pasti pemimpin hebat belum tentu bijak. Pemimpin bijak pastinya juga hebat. Ada ciri pemimpin bijak, yaitu berlari dengan tujuan, tidak bertinju sembarangan, selalu melatih kepemimpinan setiap hari.
berlari dengan tujuan, kita sudah tahu, kita bergabung, kita bismillah, kita yakin, kita masuk di satu komunitas, yaitu di bawah naungan PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Tentunya kita punya tujuan, Bapak Ibu, tidak bertinju sembarangan. Tentunya sudah melalui prosedur dan sudah melalui aturan-aturan. Jadi tidak sembarangan apapun yang kita lakukan yang berkaitan dengan katakanlah naungan PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Karena memang buku ini direkomendasikan oleh PT Kreasi 5 Pilar Indonesia yang akan menuntun kita menjadi orang-orang bijak dan orang-orang yang ada di jalan yang benar, selalu santun, selalu punya rasa kasih sayang kepada sesama. Selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Selalu dan selalu kita harus melatih diri kita, keluarga kita, pekerjaan kita, tanggung jawab kita, agar selalu kita latih setiap hari, agar setiap hari kita selalu ingat akan kewajiban, ketentuan yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, selalulah melatih kepemimpinan setiap hari untuk diri kita masing-masing, karena kita punya tanggung jawab sebagai pemimpin. Tetapi kita harus ingat, di sini kalau kita umpamakan seperti berlomba, yaitu perlombaan kita bukan lomba lari cepat, akan tetapi lomba lari jarak jauh. So, jagalah stamina. Perlombaan kita bukan lomba lari cepat, Bapak Ibu. Dalam arti di sini kita harus serba terarah, harus serba tertata. Dalam arti dalam kondisi tertentu kita bukan lari cepat, tapi di konteks, di kondisi tertentu, karena kita di sini ada sesuatu tujuan, kita bisa boleh menyikapinya dengan lomba lari jarak dekat atau kinerja kita jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Itu bisa kita terapkan sesuai kondisi dan teknis kita masing-masing apabila kita melakukan atau kita mulai action di lapangan apa tugas kita dan fungsi kita. Di situ kita yang bisa mengatur jam terbang kita ya Bapak Ibu. Maka dari itu kita harus jaga stamina, stamina hati kita, kesehatan kita, pikiran kita, ucapan kita, selalu kita jaga agar benar-benar awet dan benar-benar langgeng. Kita akan tetap ada sampai benar-benar kita mencapai tujuan kita bersama. Jangan seperti katakanlah semangat kita diumpamakan sebagai suatu minuman yang memang apabila minuman itu kita kocok atau kita aduk, akan kelihatan reaksi atau semangat kalau diumpamakan seperti diri kita. Jadi semangat kita harus terus-terus konsisten, harus terus kita jaga. Dengan apa semangat kita jaga? Ya sering berkumpul kita dengan sesama saudara, mitra air senusantara, dengan diadakannya fasilitas dan sarana-sarana kita untuk belajar bersama dan bertemu bersama. Disitulah semangat kita akan terjaga, akan selalu stabil, Bapak Ibu. Bagaimana sih cara jaga stamina, Bapak Ibu? Ingat, semua kita di muka bumi ini, umat beragama, punya Sang Maha Pencipta, yaitu kita selalu mengandalkan Tuhan, Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, Maha segala-galanya, Maha memiliki apa yang ada di muka bumi ini. Jadi kita selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah dan kehidupan kita. Di setiap napas kita selalu kita percaya segala sesuatunya hanya Tuhanlah, hanya Allah lah yang maha memiliki dan maha menentukan, maha segala-galanya, maha adil, maha bijaksana. Percayalah segala sesuatu pahit manis, baik buruk itu hanya ada perantara Tuhan yang diberikan kepada kita. Jadi selalu bersyukurlah, selalu ingatlah akan adanya Tuhan atau Allah yang maha segalanya. Doakan goal, strategi, dan sistem. Kita punya goal. Saat kita mulai mengenal apa itu PT Kreasi 5 Pilar Indonesia dengan aplikasi air, kita sudah punya goal. Goal kita sama-sama pensiun. Kita melakukannya dengan cara apa? Gotong royong Bapak Ibu. Yang sering kita lakukan di dalam kehidupan kita, di lingkungan kita sering melakukan gotong royong. Gotong royong di sini sudah diciptakan secara sistem, suka tidak suka. Kita memang harus menciptakan
suatu gotong royong untuk mencapai goal bersama. Dan kita juga punya strategi yang kita bangun untuk mempermudah kinerja kita dan gotong royong agar tercipta dengan sempurna. Tentunya kita juga punya tim yang sama-sama sudah tahu visi misi kita apa di dalam naungan PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Doakan leader, kita selalu mendoakan semua yang ada di dalam naungan PT Kreasi 5 Pilar Indonesia agar menjadi leader-leader yang handal, leader-leader yang kuat, leader-leader yang amanah, istiqomah, para manajemen, para owner, direktur, wakil direktur, semua kita yang sudah dianugerahkan dalam komunitas atau home community kita menjadi ortu, menjadi kane, top kane, calon ortu, mitra-mitra semua untuk menjadi lebih baik dan sama-sama mencapai goal kita sesuai target, bahkan bisa lebih cepat. Percaya perusahaan, sudah pasti Bapak Ibu, saat awal kita memulai membuat keputusan untuk kita menjadi mitra PT Kreasi 5 Pilar Indonesia, tentunya kita sudah tahu perusahaan punya visi misi apa, punya rumusan apa. Jadi kita sudah benar-benar tumbuhkan rasa percaya diri kita untuk perusahaan yang kita masuki, yang kita sudah tahu segala izin, legalitas, katakanlah sistemnya, rumusannya, katakanlah ketentuan-ketentuannya, apa yang kita harus lakukan, apa yang tidak boleh kita langgar. Jadi kita harus benar-benar percaya sama perusahaan. Percaya juga dengan sistem yang sudah dibuat sedemikian rupa, yang tinggal kita melakukannya, mengikutinya sesuai aturan. Sistem ini sudah dibuat dan benar-benar berpihak kepada kita. Tidak ada satu tujuan pun dari PT Kreasi 5 Pilar Indonesia dengan sistemnya yang merugikan kita semua. Pahami sistem, sehingga dalam kurun waktu tertentu kita harus apa dan bagaimana, kita sudah tidak kaget lagi. Tidak suatu hal yang baru kita ketahui. Kita harus benar-benar buka lagi apa-apa roadmap yang ada di dalam ketentuan PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Jadilah kita harus percaya dengan sistem. Percaya leader, di depan tadi sudah kita sebutkan. Leader itu siapa? Leader-leader kita ya beliau Pak Basri, beliau Pak Ahmad Darmawan, beliau Pak Andi, Pak Nandang, Pak Roy, dan bapak-bapak, ibu-ibu yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Kita saling berkolaborasi, saling membangun, saling support untuk maju bersama, sukses bersama. Ikuti pula prosedur. Prosedur di sini yaitu ketentuan yang sudah dibuat, sudah ada prosedur, standar prosedur yang dibuat, yang sudah harus kita tahu prosedurnya apa aja. Jangan kita melanggar prosedur. Terus kita juga komitmen dan persisten. Komitmenlah Bapak Ibu, mulai kita putuskan diri kita, hati kita, katakanlah kita benar-benar sudah full hati kita di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia yang dengan aplikasi airnya yang akan memberikan penghasilan buat kita dengan disediakannya komunitas pembeli setia. Komitmenlah di sini Bapak Ibu. Jangan pernah berkomitmen lagi untuk usaha lain. Komitmen untuk bisnis di sini, untuk keluarga, untuk tanggung jawab kita sebagai kane, ortu, itu benar-benar komitmen kita pegang. Kita lakukan dengan apa? Dengan tindakan, dengan action, dengan kinerja kita sesuai prosedur. Yang dengan didasari dengan kebijaksanaan setiap apapun yang kita lakukan. Persisten, amanah, dan istiqomah. Tidak berubah akad di pertengahan jalan. Akad kita, niat kita dari awal sudah tahu. Kita harus mencapai goal pensiun bersama dengan konsep gotong royong dan ada rumusan dan ketentuan yang harus kita lakukan sebagai mitra aplikasi air. Terus kita juga harus nempel dengan apa Bapak Ibu? Dengan semua penjabaran ketentuan-ketentuan yang sudah dibuat di dalam landasan kita yaitu buku bijak ini. Nempel dengan perusahaan, nempel dengan leader-leader, nempel dengan acara-acara yang difasilitasi oleh PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Jadi di sini penekanannya nempel. Jadi kalau sudah nempel itu tidak ada apapun yang bisa melepaskan kita untuk selalu nempel dengan leader, prosedur, sistem, perusahaan, dan segala semuanya yang sudah diatur di sini. Terus kita kenapa harus berdoa? Karena masa depan adalah misteri, saudaraku semua, senusantara. Berdoa itu, kita selalu berdoa setiap melakukan apapun. Doa dalam diri kita, hati kita, tindakan kita, semua. Karena segala sesuatu misteri. Semoga kita semua yang hadir di pagi hari ini, ada sekitar 100 lebih
Semoga kita selalu akan bersama sampai sama-sama kita bahagia bersama, kita menjalankan ibadah bersama sesuai agama kita masing-masing. Jadilah kita menjadi bukti untuk di luaran sana. Karena kita memang sedang menjadi selebritis di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia yang akan dinanti kesuksesan kita oleh ribuan jutaan, bahkan puluhan juta masyarakat senusantara, bahkan sudah sampai mancanegara. Jadi harus selalu berdoa karena masa depan buat kita adalah misteri. Terus pemimpin yang fokus dengan goal tentunya tidak mudah. Tidak mudah kecewa, capek, malas, kesal, dan bosan. Tentunya kata-kata ini sudah harus kita pahami dan tidak boleh ada atau tidak boleh kita pakai kecuali ada di sini malas. Malas kita boleh kita berlakukan kalau saat kita ingin beristirahat atau malam kita mau tidur. Jadi tidur kita malas biar kita bisa nikmati walaupun cuma 8 jam tidur kita akan mendapatkan tidur yang berkualitas. Pagi hari dibangunkan kita sudah fresh lagi, sudah siap menjalankan lagi kewajiban-kewajiban kita. Itulah halaman depan buku bijak. Saya akan berlanjut kepada pembacaan materi buku bijak di pagi hari ini di tanggal 30 Oktober 2024. Ya Allah, aku lelah, habislah tenagaku. Nah, itu tadi Bapak Ibu di halaman depan kita harus jaga tenaga, stamina agar jangan sampai di sini kita ada kata lelah dan kehabisan tenaga ya Bapak Ibu. Jadi jagalah stamina kita itu sudah mencangkup semuanya. Aku bodoh seperti hewan dan tidak punya pengertian. Masya Allah, kita di sini sudah dilandasi oleh buku bijak dan berlatar belakang dengan eh, jabatan kita, posisi kita masing-masing di luaran sana. Tidak ada lagi kita di sini seperti orang bodoh, bahkan seperti hewan, nauzubillah, dan tidak punya pengertian. Aduh, kita manusia sudah harus punya pengertian, kebijakan, pertimbangan, ya, saudaraku semua. Manusia manakah pernah naik turun surga? Pernahkah ia menggenggam angin dalam tangannya dan membungkus air dalam bajunya? Atau menetapkan batas-batas dunia? Siapakah dia dan siapa anakku? Pasti engkau mengetahuinya. Nah, dalam bait-bait ini tentunya segala sesuatunya saya percaya hanya Allah yang maha mendengar, maha mengetahui, dan maha melihat. Jadi kita sebagai manusia hanya berpegangan semua yang ada di dunia ini dengan kejadian, dengan kebahagiaan, kedukacitaaan itu hanya milik Allah dan campur tangan Allah dan hanya skenario-nya Allah. Allah menepati setiap janjinya. Ia bagaikan perisai bagi semua yang datang berlindung kepadanya. Sudah pasti, kalau kita nempel dengan Allah sesuai keyakinan kita masing-masing, kita akan selalu dilindungi dan akan selalu diberikan kebahagiaan. Jadi kita balik. Jangan kita kejarlah dunia untuk akhirat. Kejarlah akhirat, dunia akan kita dapat, bahkan akan diberikan. Jangankan segala sesuatu yang akan diberikan oleh PT Kreasi 5 Pilar yang akan mencapai miliaran penghasilan kita. Kalau Allah sudah sayang dengan kita, karena kita tahu diri sadar diri kepada Allah, isi dunia pun akan diberi Bapak Ibu untuk kita. Kita minta satu sama Allah, bahkan Allah akan kasih 1000. Karena bagi Allah semua itu tidak ada yang tidak mungkin. Atau bahasa Inggrisnya nothing is impossible. Bagi Allah itu tidak ada yang impossible. Yang menurut kita tidak mungkin, bagi Allah itu sangat mungkin. Dalam hitungan detik, menit, bagi kita minta, ya Allah hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Kalau Allah, kalau kita dibangunkan dari tidur aja, kalau Allah memberi yang terbaik, pasti kita akan dapatkan ya Bapak Ibu. Jadi kita yakin akan adanya Allah. Kalau engkau menambah apa yang dikatakannya, maka ia akan mengurungmu dan membuktikan bahwa engkau pendusta. Jadi, apa yang sudah ditetapkan, contoh oleh PT Kreasi 5 Pilar Indonesia, jangan pernah kita tambahkan dan jangan pernah kita kurangi. Begitu pula kita di hadapan Allah, kita tahu, kita jauhi larangannya, kita jalankan perintahnya. Ya Allah, aku mohon sebelum aku mati, berikanlah kepadaku 2 hal ini.
Jangan sampai aku mengucapkan kata-kata curang dan dusta. Dan jangan biarkan aku miskin atau kaya. Berikanlah kepadaku hanya apa yang kuperlukan. Nah, di sini Bapak Ibu, jadi kita tahu diri, tahan diri, sadar diri. Jangan segala segala ingin lebih, dari satu ingin dua, dari dua ingin tiga. Kecuali di sini ada berapa item yang akan diberikan oleh PT Kreasi 5 Pilar Indonesia, itu tidak bisa kita tolak karena itu sudah kebijakan perusahaan. Jadi kalau Allah itu tahu, Allah tidak akan beri apa yang kita minta, tapi Allah akan kasih yang kita butuhkan. Makanya saya butuh apa yang saya butuhkan. Kalau saya ingin sesuatu ada, kalau saya nanti meninggal, saya ingin menjadi kondisinya dalam keadaan istiqomah, seperti itu ya Bapak Ibu. Keinginan saya pun saya tidak ingin punya rumah banyak, tidak ingin punya mobil banyak. Cukup yang saya butuhkan. Kalau saya ingin bersilaturahmi ke seluruh sahabat Nusantara, saya punya sarana, punya materi untuk memberi yang terbaik kepada lingkungan, keluarga, dan masyarakat yang ada. Tentunya dengan nilai dan sesuatu yang memang apa yang harus kita berikan kepada kondisi tertentu dalam kehidupan kita. Sebab apabila aku kaya, mungkin aku akan berkata bahwa aku tidak memerlukan engkau. Dan jika aku miskin, mungkin aku akan mencuri sehingga mencemarkan namamu. Nah, ujubillah min dzalik, jangan sampai ada dalam bait atau kata-kata di sini kita orang-orang yang seperti itu. Semua di sini harus serba baik, serba berkualitas. Bersama KLPI semua harus lebih baik. Jangan memfitnah seorang hamba pada tuannya, nanti engkau disumpahi dan dianggap bersalah. Ada orang yang menganggap dirinya suci, padahal ia kotor sekali. Nah, itu mungkin akan terlihat ya Bapak Ibu. Tidak perlu kita ucapkan kita benar, kita suci, dan tidak perlu kita ucapkan kita bersalah. Itu akan ada kaca atau cerminnya di teman-teman kita, di lingkungan kita masing-masing akan ada rasa itu. Jangan memfitnah seorang hamba pada tuannya. Nanti engkau disumpahi dan dianggap bersalah. Itu ya Bapak Ibu. Ada orang yang menyumpahi ayahnya dan tidak menghargai ibunya. Masya Allah. Ini lahir dari mana? Dididiknya seperti apa? Lingkungannya bagaimana? Sehingga kalau sampai ada yang seperti ini tidak menghargai dan menyumpahi anaknya, ayahnya tidak menyumpahi ibunya. Tentunya kita di sini, anak keluarga kita tidak akan ada yang sampai kategori seperti ini. Nauzubillah. Ada orang yang menganggap dirinya suci padahal ia kotor sekali. Ada orang yang merasa dirinya baik sekali, bukan main baiknya. Ada, memang ada. Ada orang yang baik, yang santun, segala macamnya. Ingat, kalau kita belajar secara baik dan benar, semakin tinggi, semakin merunduk seperti ilmu padi. Jadi kita semakin kaya, semakin derma, semakin bijaksana. Itu salah satu angan-angan cita-cita saya ya Bapak Ibu. Apalagi di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia, dengan finansial yang akan kita dapat, kita akan mewujudkan nilai baik kita. Ingat, kalau level keuangan kita sudah kita ada di atas, jangan naikkan gaya hidup kita, naikkan kebaikan kita, sedekah kita. Itu ya Bapak Ibu, itu yang akan nanti kita lakukan secara benar, sungguh-sungguh. Apabila kebebasan finansial kita sudah benar-benar kita dapatkan, pasti kita dapatkan dari PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Ada orang yang mencari nafkah dengan cara yang kejam. Mereka bengis dan memeras orang miskin dan orang lemah. Nah, ini banyak terjadi di suatu kehidupan atau di suatu badan. Katakanlah di dinas instansi, orang saling mencari pengaruh, mencari muka, di lingkungan pasar, saling bersaing, di lingkungan bisnis konvensional, yang namanya apapun diberlakukan untuk kemajuan dirinya sendiri. Tapi di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia itu tidak berlaku. Kita di sini harus saling mensupport, mendukung, berbagi kebaikan, meluangkan waktu, tenaga, materi untuk kesuksesan bersama, mencapai goal bersama, mencapai pensiun bersama, ibadah kita bersama. Amin ya robbal alamin. Terima kasih PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Lihatlah darat, lintah darat mempunyai 2 anak. Kedua-duanya bernama untuk aku. Ada 4 hal yang tidak pernah puas
dunia orang mati, wanita yang tak pernah melahirkan, tanah kering yang haus akan hijau, dan api yang menjilat kemana-mana. Nauzubillah min dzalik, lintah darat ini mungkin kalau dalam mata uang. Jadi banyak orang yang mungkin meminjamkan uang atau yang sekarang lagi marak pinjaman online yang sangat mudah kita dapati sehingga kita terjebak di dalamnya. Padahal betapa sakitnya, betapa repotnya hidup kita mungkin yang kita lihat, kita dengar kalau sudah terlibat dengan lintah darat atau pinjaman seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi seolah-olah aku yang berkuasa, aku yang punya uang, aku bisa menjerat mereka dengan kemudahan uang yang akan kita berikan untuk meminjamkan ke mereka. Ada 4 hal yang tidak pernah puas, dunia orang mati. Katakanlah di sini dunia orang mati itu orang yang sudah mungkin tidak punya rasa apapun ya. Jadi semuanya sudah mati, tidak memikirkan apapun. Yang penting intinya mungkin di sini segala sesuatunya dianggap ya matilah, tidak akan pernah ada pemberontakan, tidak akan pernah ada gejolak atau apapun itu. Wanita yang tak pernah melahirkan. Nah ini, wanita yang tidak pernah melahirkan sepertinya selalu kurang, selalu ada yang tidak lengkap dalam dalam eh, posisi dia sebagai ibu. Ibu yang bisa melahirkan anak-anak itu adalah titipan atau anugerah Allah yang tidak tergantikan, tidak bisa tergantikan. Anak dan cucu kita itulah anugerah karunia dari Allah. Makanya kalau ada wanita yang tidak pernah melahirkan, tentunya itu ada rahasia Allah kenapa dia tidak dititipkan buah hati atau tidak punya anak dan tidak melahirkan anak. Tanah kering yang haus akan hijau dan api yang menjilat kemana-mana. Nauzubillah min dzalik, karena kita di dunia ini tidak bisa bahagia selamanya. Karena akan ada alam akhirat, alam keabadian yang akan kita tempati kekal dan abadi. Maka dari situlah jangan sampai di sana api menjilat-jilat kita ya Ibu. Karena itu nanti harta kita, pakaian kita, semuanya akan ditanya. Boleh dibilang kita akan dipresentasikan di pintu sana nanti ya Bapak Ibu. Semoga kita menjadi orang-orang yang soleh, soleha, amanah, dan selalu istiqomah. Orang yang mencemoohkan ayahnya atau ibunya yang sudah tua, pantas dicampakkan keluar supaya matanya dipatuk burung gagak, dan mayatnya dimakan oleh burung Raja Wali. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita jadi anak mencemooh orang tua, menghujat orang tua, menelantarkan orang tua. Padahal bahagianya orang tua apabila kita berbakti, kita santun, berbahasa baik. Apalagi kalau kita sukses secara harta, secara duniawi, orang tua kita tidak harus minta dulu, kita sudah sediakan semua kebutuhan dunianya ya Bapak Ibu. Makanya jangan sampai kita jadi anak durhaka, sampai harus dibuang keluar supaya matanya dipatuk burung gagak dan mayatnya dimakan burung Raja Wali. Nauzubillah min dzalik. Ada 4 hal yang terlalu sukar bagiku untuk dimengerti. Burung Raja Wali terbang di udara, ular yang menjalar di atas batu karang, kapal yang berlayar di tengah lautan, dan sepasang muda-mudi yang sedang jatuh cinta. Inilah siasat seorang wanita yang tidak setia kepada suaminya. Sesudah berzina, ia makan lalu menyeka mulutnya, kemudian berkata, aku tidak berbuat apa-apa. Nauzubillah min dzalik. Inilah Bapak Ibu, seseorang yang mungkin maaf tidak dilandasi dengan pendidikan secara formal dan pendidikan agama yang mungkin dari sejak ia bisa berbicara, bisa mendengar, bisa melihat, mungkin apa yang dilakukan dengan sesuatu hal yang dilarang atau menjadi katakanlah dosa. Nauzubillah. Jadi dia seolah-olah tidak berbuat apa-apa. Nauzubillah, kita tidak ada, keluarga kita, sahabat kita, teman kita yang ada di dalam kata-kata di sini, Bapak Ibu. Ada 4 hal yang suka diterima di seluruh dunia. Seorang hamba yang menjadi raja, seorang bodoh yang mendapat segala yang diinginkan. Seorang wanita yang berhasil menikah, padahal ia tidak disukai orang,
seorang hamba perempuan yang merampas kedudukan nyonyanya. Nah, ada banyak hal ya Bapak Ibu. Lagi-lagi ini perempuan ya Ibu-Ibu. Padahal itu perempuan adalah katakanlah apa ya? Perhiasan dunia ya Bapak Ibu. Perhiasan itu akan jadi pantas, tidak pantas tergantung kembali lagi kita menjadi wanita seperti apa. Apalagi kalau kita sudah menikah dengan pasangan kita, tentunya kan harus dilandasi, harus kita tahu bibit bobot bebetnya ya Bapak Ibu, sehingga kita jangan sampai yang namanya penyesalan itu di belakang dengan apa yang sudah kita pilih dan dengan apa yang sudah kita putuskan. Satu contoh untuk pasangan kita, entah istri atau suami kita. Seorang hamba perempuan yang merampas kedudukan nyonyanya, ya mungkin di satu badan dinas instansi, katakanlah ada bos, ada sekretaris, ada karyawan perempuan, ada karyawan laki-laki, pegawai laki-laki. Ada nyonya di rumah, ada asisten rumah tangga di rumah. Nah, mungkin di luar sana kita sudah sering dengar, yang sudah bersuami bisa dengan istri orang, yang sudah punya istri bisa dengan istri orang lain. Nah, ujibillah min dzalik ya Bapak Ibu. Makanya di sini sudah pernah dibilang sama Pak Wakil Direktur. Ingat, kita sesama rekan bisnis harus sering komunikasi, harus sering follow up, tapi itu hanya dalam konteks yang berkaitan dengan usaha kita. Jangan di luar konteks itu. Tapi kalau kita sudah bersilaturahmi, misalkan ada saya sama suami, sama Pak Haji Padoli, Pak Ustadz Darmawan dan istri, Pak Direktur, semua yang ada di sini yang masih punya pasangan, itu kita tidak punya nilai lebih. Sayangnya kita, dekatnya kita hanya berdasarkan sudah menjadi satu keluarga besar, keluarga baru kita di bawah payung PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Tidak ada cinta mula-mula untuk berimbas di dalam pribadi kita masing-masing. Pure kasih sayang kita berdasarkan rasa sayang kepada saudara kita yang itu menjadikan support kita untuk semangat kita, untuk maju bersamanya kita. Semut binatang yang tidak kuat, tetapi menyediakan makanannya pada musim panas. Nah ini, semut aja bisa katakanlah menyediakan makanan di musim panas. Betapa hebatnya semut. Makanya kita sebagai umat manusia yang diciptakan, makhluk yang paling mulia oleh Allah, masa kita harus kalah dengan semut sih untuk mencari, katakanlah mengumpulkan, katakanlah harta atau uang yang akan membiayai kehidupan kita sampai nanti kita di yaumil kiamah. Tentunya kita harus punya amal secara materi untuk bangun masjid, untuk anak yatim, untuk sarana dan prasarana yang memang sebagian rezekinya ada di kita. Berapa persennya? Paling sedikit 2,5%, bahkan kalau bisa 10%, subhanallah ya Bapak Ibu. Jadi kita harus lebih bijak, lebih pintar dari semut. Pelanduk, binatang yang lemah, tetapi membuat rumahnya di bukit batu. Masya Allah. Jadi ibaratnya kita diberi akal, pikiran. Jadi segala sesuatunya bisa kita ciptakan. Yang pasti rumusan yang ada di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia, saya sudah rindu. Mereka itu, beliau-beliau itu seperti apa sih? Sehingga mampu menciptakan konsep usaha yang benar-benar rumusannya bisa kita hitung, bisa kita pahami, kita pelajari dan kita bisa paham. Dari situlah muncul keyakinan dan semangat yang berapi-api, semangat yang menggebu-gebu untuk mengajak dan menularkan semangat kita kalau kita punya konsep bagus. Sudah ada rumusan pasti. Ya Bapak Ibu, makanya kerinduan saya bertemu semua dengan Bapak Ibu secara tatap muka. Begitu juga dengan para pemilik, para direktur, wakil direktur, para manajemen. Itu mungkin nggak hanya harapan saya ya Bapak Ibu, tentunya harapan Bapak Ibu, saudaraku semua, se-Nusantara, bahkan ada di mancanegara sana. Belalang, binatang yang tidak mempunyai raja, tetapi berbaris dengan teratur. Nah, belalang aja katakanlah tidak punya raja atau tidak punya pemimpin, dia sudah bisa teratur, sudah bisa menata hidupnya.
Berbaris dengan teratur itu kan suatu hal yang luar biasa, tanpa punya raja, tanpa punya leader, tanpa punya pemimpin. Di sini kita sudah punya pemimpin, sudah diciptakan, sudah dikasih tahu, kita tinggal mengaplikasikan, mengapresiasikan bersama siapa? Bersama para wakil direktur, direktur, manajemen. Yuk kita ciptakan segala sesuatunya dengan apa? Dengan mentor-mentor kita, yaitu pemimpin-pemimpin kita, dengan tim kita, dengan para ortu dan para kane kita. Yuk tekankan itu untuk mencapai goal kita sama-sama. Jangan sampai merasa kita sudah mampu, sudah pintar. Jadi semua kita masih butuh belajar dari sesama kita yang ada di sini. Karena dalam konteks baca buku bijak aja, yang saya bacakan hari ini seperti ini. Mungkin yang Bu Tarigan bacakan, yang mau beli bacakan, Pak Padoli, Pak Esmen, semua yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Mungkin kan diterimanya berbeda. Entah itu baik dan buruknya, bagus dan tidaknya ya Bapak Ibu. Mungkin seperti itu. Ada 4 hal yang mengesankan apabila diperhatikan caranya berjalan, yaitu singa binatang terkuat di antara segala binatang dan tidak gentar terhadap apa saja. Nah, jadi ibarat binatang singa, dia tidak gentar terhadap apa saja. Nah, apalagi kita di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia yang kita sudah tahu begitu hebat sistemnya, begitu luar biasa prosedurnya, begitu luar biasa pengembangan SDM-nya untuk kita dengan panduan buku bijak. Jadi kita jangan pernah gentar, jangan pernah ragu menawarkan apa yang kita punya. Oke, kompetitor di luar sana akan datang bertubi-tubi setiap hari untuk kita. Tapi kita sudah punya yang kita tahu bagusnya seperti apa, finishnya bagaimana, sehingga bisa mencapai finish. Yo Bapak Ibu, jangan pernah takut. Raja MLM, raja bisnis, pengusaha apapun. Yuk kita jabarkan rumusan bisnis kita, yaitu PT Kreasi 5 Pilar Indonesia dengan aplikasi airnya sebagai mesin pencetak uang yang akan menjadi viral, yang akan menjadi vacuum cleaner buat aplikasi-aplikasi yang ada. Bukan berarti bersaing. Yang bagus tentunya, yang benar tentunya orang lain yang merasakan dan akan ambil keputusan akan berada di mana dia, akan memilih apa dia, dan akan dia bawa kemana setelah dia pilih. Tentunya kita sendiri yang harus mengapresiasikannya. Tadi ya Ibu, singa binatang terkuat di antara segala binatang dan tidak gentar terhadap apapun. Kita tidak gentar, tentunya kita tetap pakai sadar diri, tahan diri, tahu diri. Jangan terlalu berharap dengan apa yang kita tawarkan akan diterima, akan oke. Jangan ya Bu. Niatkan aja kita berbagi informasi, sedekah informasi. Adapun hasil, kembali lagi bagaimana cara kita menyampaikan. Bagaimana sungguh-sungguhnya kita mempresentasikan apa rumusan dari PT KLPI yang dipunyai. Seperti itu ya Bapak Ibu. Selalu yakinkan bila dalam hati kita, bila keyakinanku datang, semua akan terasa indah dan akan tercipta dengan sebagaimana mestinya sesuai harapan yang kita inginkan. Cita-cita kita harus kita wujudkan, bukan hanya angan-angan, bukan hanya pingin sukses, tapi harus. Kalau pingin dengan harus, penekanannya itu sudah berbeda ya Bapak Ibu. Kita semua di sini harus sukses, harus maju bersama, harus punya keyakinan, percaya diri. Kita harus jadikan kelemahan kita satu kekuatan. Kekuatan kita akan benar-benar menjadikan kita benar-benar sukses dan menjadi orang sukses, bijaksana, dan tentunya derma ya Bapak Ibu. Kambing jantan, ayam jantan yang berjalan tegak, dan raja di depan rakyatnya. Jadi kambing jantan, ayam jantan berjalan tegak. Jadi dia jantan, gagah. Jadi dia selalu tegak, selalu semangat. Apabila raja di depan rakyatnya, begitu juga kita sebagai pemimpin di depan anak binaan kita di HK, di depan pemimpin kita, di depan audien yang memang kita akan perkenalkan siapa kita, KLPI misalkan. Jadi kita benar-benar harus raja di depan rakyat itu yang raja yang berpengaruh, raja yang disegani, ya kan?
Jadilah pemimpin yang berpengaruh, yang punya pengaruh, pengaruh baik. Jadi segala sesuatu yang dia terapkan dengan baik, dia punya pengaruh yang selalu diteladani. Jadi sebagai kalau di latar belakang pendidikan sana, kita itu harus jadi guru, guru yang digugu dan ditiru. Apanya? Kebijakannya, kebaikannya, ketulusannya, keikhlasannya, tanpa batas, tanpa hitung-hitungan. Karena segala sesuatu yang kita lakukan hanya Allah yang akan membayar. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Jika jika karena kebodohanmu, engkau dengan angkuh merencanakan perkara-perkara yang jahat. Aduh, jangan sampai ya Bapak Ibu. Sebab engkau akan mengocok susu, kau menghasilkan mentega, kalau engkau memukul hidung orang, keluarlah darah. Kalau engkau menimbulkan kemarahan, kau terlibat dalam pertengkaran. Tentunya kita sudah bisa artikan ya Bapak Ibu, bait terakhir di dalam buku bijak ini terakhir bait yang ada dalam buku bijak di tanggal 30 Oktober 2024. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan dalam pembacaan buku bijak. Kurang lebihnya dan semua salah itu dari saya. Segala sesuatu yang benar itu hanya dari Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Saya kasih. kembalikan ke Pak Ahmad Sunarto. Terima kasih Bunda Eni yang selalu jadi motivasi buat kita semua, luar biasa. Minimal kita bisa menyimpulkan ketika kita selalu terjaga sebuah keyakinan, disitulah esensi dari iman, ketakwaan, dan kesuksesan. Makanya mari kita selalu konsisten, selalu persisten. Yang paling utama adalah menjaga sebuah keyakinan. Karena tanpa keyakinan, ibarat hidup itu akan sirna. Ibarat hidup itu tidak bisa hidup. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan pemaparan buku bijak pada pagi hari ini menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya, lebih baik dalam hal yang positif, dalam hal untuk kebaikan kita. Demikianlah, mudah-mudahan kita selalu jadi insan yang bertakwa. Kita akhiri sekian. Sebelumnya kita tutup dengan bacaan hamdalah Namanya alhamdulillahirabbil maaf belum doa alamin. Pak. Maaf Pak, belum Oh doa. iya, mangga, mangga. Mohon maaf malah lupa. Silakan Bunda. Baik Bapak Ibu, kita lanjut dengan kita tutup dengan doa bersama. Marilah sama-sama kita merundukkan kepala. Kita selalu andalkan Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang Maha Esa di akhir acara kita yang sudah sama-sama kita bisa laksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, yang Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada kesempatan yang penuh syukur ini, kami berkumpul dengan kerendahan hati dan memohon kehadirat-Mu. Kami mohon rahmat dan hidayah-Mu agar Engkau senantiasa melimpahkan kekuatan, kesabaran, dan kebijaksanaan kepada kami semua yang hadir di sini, khususnya kepada owner, direktur, wakil direktur, serta seluruh keluarga besar PT Kreasi 5 Pilar Indonesia yang terus berusaha dengan penuh dedikasi dalam menjalankan usaha ini. Ya Allah, bimbinglah langkah kami untuk senantiasa berada di jalan-Mu agar setiap usaha dan kerja keras kami dapat membawa manfaat yang luas bagi sesama serta selalu berlandaskan pada nilai-nilai kebaikan dan kebenaran. Karuniakanlah kepada kami ketenangan hati dan pikiran yang jernih sehingga
dalam setiap langkah kami dapat memberikan yang terbaik untuk perusahaan, keluarga, dan masyarakat. Ya Allah, kabulkanlah segala harapan dan cita-cita kami, khususnya dalam membangun keluarga yang sejahtera, perusahaan yang amanah, serta kehidupan yang bermanfaat bagi banyak orang. Jadikanlah kami pribadi yang bersyukur dan selalu berusaha untuk mengajak kepada kebaikan yang hakiki. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, ya Allah, dan tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Limpahkanlah berkah dan rahmat-Mu kepada usaha ini, agar PT Kreasi 5 Pilar Indonesia dapat terus berkembang dan memberikan manfaat serta kesejahteraan bagi semua yang terlibat di dalamnya. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami dan jadikanlah kami orang-orang yang Engkau ridhoi di dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Amin. Bapak Ibu, para Jumar yang selalu dimuliakan Allah, demikianlah pemaparan sekaligus doa. Semoga kita tetap selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan sukses bersama. Jangan lupa selalu yakin, semangat, Amin. TST, ambil positif, buang negatif. Akhiri, bila ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf lahir batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Salam familiar. Salam, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Denny.